Halo sahabat Sumayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bersama untuk membahas soal PTS kelas 6 semester 2 yang berhubungan dengan tema 6. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang materi PTS untuk tema 6, subtema 3, dan juga tema 7, subtema 1. Ayo kita lihat materinya berikut ini. Nah, di sini ada muatan soal PPKN. Berikan tanda silang X pada jawaban yang benar. Soal yang pertama, tanggung jawab sebagai murid adalah A. Bermain sepanjang hari, B. Belajar dengan tekun, C. Membantu orang tua, D. Mengerjakan PR. Nah, di sini kita lihat, jadi yang diminta di sini adalah tanggung jawab kita sebagai murid, ya. Kalau bermain sepanjang hari ini sudah pasti salah, karena tidak mungkin kita bermain sepanjang hari. Belajar dengan tekun ini adalah kewajiban, ya kan? Ini merupakan kewajiban. Nah, membantu orang tua juga kewajiban. Ini juga sama, ini kewajiban. Mengerjakan PR juga sama, ini adalah kewajiban. Nah, sekarang pertanyaannya, tanggung jawab kita sebagai murid. Berarti kalau sebagai murid, ini artinya ada di lingkup sekolah, ya. Nah, ini ada di lingkup sekolah. Tanggung jawab itu artinya segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, segala sesuatu yang harus dikerjakan itu disebut dengan kewajiban. Jadi, antara pilihan B, C, dan D, mana jawaban yang paling tepat? Kalau membantu orang tua itu merupakan kewajiban kita, tetapi itu di rumah. Nah, jadi yang C pasti salah. Kalau yang D, mengerjakan PR. PR memang pekerjaan sebagai murid, tetapi PR itu adalah pekerjaan rumah. Jadi ini juga dikerjakan di rumah, maka yang D juga salah. Nah, sehingga jawaban yang benar, tanggung jawab kita sebagai murid di sekolah adalah belajar dengan tekun. Nah, ini jawabannya adalah B. Kita lanjut lagi soal nomor 2. Landasan konstitusional negara Indonesia ialah A. Pancasila, B. Peraturan Menteri, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Peraturan Presiden. Nah, landasan konstitusional ini adalah landasan dasar negara kita berdasarkan hukum. Jadi, dasar negara berdasarkan hukum. Nah, berdasarkan hukum. Misalnya pasal-pasal, itu kan ada ayat, bunyi pasal, kemudian ada ayatnya. Jadi yang mana dari pilihan A, B, C, D ini yang ada bunyi pasalnya, ada ayatnya? Tentu jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini dasar negara Indonesia sesuai dengan landasan konstitusional. Kalau Pancasila itu dasar negara Indonesia tapi tidak merupakan landasan konstitusional. Jadi kalau ada kata landasan konstitusional, maka jawabannya sudah pasti Undang-Undang Dasar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila ialah kecuali. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan nilai-nilai yang terkandung. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1. Kecuali, tapi ada kata kecuali. Nah, sila ke-1 itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia berhubungan dengan nilai ketuhanan. Kemudian, kalau kita berbicara ketuhanan, maka ini juga ada hubungannya dengan agama. Nah, tapi ingat di sini ada kata kecuali. Jadi yang bukan ya. Nah, yang A, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini betul ya, sila ke-1. Tapi karena ada kata kecuali berarti jadinya salah. Yang B, menerima perbedaan terhadap sesama. Nah, perbedaan terhadap sesama ini termasuk dalam sila kedua, ya kan? Ini masuk sila kedua. Yang C, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, umat beragama ini sudah betul sila ke-1, tapi ada kata kecuali, berarti dia juga tidak. Yang D, tidak memaksakan suatu agama. Nah, sama ada kata agama juga tidak. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, ini. Karena yang B merupakan sila kedua. Nomor 4, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ialah kecuali. Sama, ada kata kecuali lagi. Kemudian sila kedua. Nah, sila kedua tadi ini berhubungan dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Nah, ini bunyi sila kedua. Ada hubungannya dengan kemanusiaan. Kita lihat. A. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Betul.
Dia memang betul sila kedua, tapi ada kata kecuali, sehingga ini salah. Yang B mengembangkan sikap saling tenggang rasa, betul, tapi ada kata kecuali, berarti salah. Yang C mengembangkan sikap tidak semena-mena, ini juga betul sila kedua, tapi ada kata kecuali, sehingga jawabannya salah. Yang D membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, ini kan sila ke-1. Jadi jawabannya yang bukan sila kedua adalah yang D. Nah, ini untuk muatan PPKN. Sekarang kita lanjut dulu untuk muatan bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada sebuah teks, mari kita baca. Tapi kalau ketemu soal tentang bahasa Indonesia yang ada teks seperti ini, saya kasih tipsnya, jangan dulu dibaca, langsung saja ke soalnya. Gagasan pokok. Nah, gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dan juga ada beberapa teks yang kalimat utamanya di tengah-tengah. Tapi umumnya ada di awal paragraf. Nah, kalau gitu mari kita lihat kalimat utamanya di awal paragraf. Nah, di sini dia. Kita akan ke awal paragraf. Jadi tipsnya kalau membaca soal bahasa Indonesia itu langsung ke pertanyaannya dulu. Nah, jadi di sini kalimat pertama, selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Jadi ada kata di sini istilah yaitu selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Ini merupakan bentuk dari tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Nah, jadi ada kata-kata selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Nah, ini dari awal ini sampai titik sampai di sini. Ini merupakan kalimat utama. Karena diminta di soal itu adalah gagasan pokok, berarti kita harus meringkas. Dari kalimat utama itu kita ringkas. Mana kira-kira yang sesuai, yang ada kata tanggung jawab dan kata memelihara serta menjaga. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D ini yang ada kata tanggung jawabnya, kemudian ada istilah menjaga dan memelihara itu adalah yang A. Nah, ini yang A. Berarti jawaban nomor 5 sudah jelas adalah yang A. Coba kita baca. Tanggung jawab warga negara ialah selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Ini sudah benar, sudah sesuai dengan kalimat utamanya. Nah, seperti itu caranya. Jadi kalau menjawab soal bahasa Indonesia langsung ke soalnya. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Cara seorang untuk menjaga nama baik dapat dilakukan dengan cara kecuali. Nah, ada kata kecuali. Jadi di sini ada kata kecuali. Yang mana? Kita lihat. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Betul. Ini persatuan dan kesatuan ini merupakan cara menjaga nama baik ya. Ini betul. Kemudian menjauhkan diri dari sikap perilaku diskriminatif. Yaitu membeda-bedakan teman misalnya. Ini juga betul. Ini menjaga nama baik namanya. Kemudian selalu membina solidaritas sosial sesama warga negara. Ini juga betul. Nah, ikut kerja bakti secara rutin. Nah, kalau ikut kerja bakti, ini kan masuk ke gotong royong dia. Masuk ke gotong royong. Sehingga yang mana? Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini untuk nomor 6. Nomor 7. Nah, sekarang kita akan ke soal nomor 7. Di sini ada teks pidato. Nah, ini ada teks pidato. Dan ingat, teman-teman kalau menjawab soal bahasa Indonesia langsung ke soalnya. Tapi di sini karena kita belajar, jadi kita bahas dulu sedikit ya. Kalau Assalamualaikum yang saya hormati ini disebut dengan apa? Disebut dengan salam pembuka. Nah, ya kan? Itu unsur-unsur teks pidato. Hari ini merupakan hari kemudian puji syukur. Ini disebut dengan pembuka. Ya, pembuka. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ke bawah. Semakin ke bawah. Semangat. Nah, ini. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini, Hari Kartini. Nah, ini disebut dengan apa? Yang ini ya. Yang dua ini. Ini disebut dengan isi. Isi pidato. Yang sini semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru. Sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting. Nah, ini masih ini ya. Ini masih
isi. Tapi kita lihat dulu ke bawahnya. Ya, ini juga masih isi. Ini masih sama, masih isi. Ini juga masih isi. Ya, ini juga masih isi. Kita lanjut lagi ke bawahnya. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau. Sekian pidato dari saya, mohon maaf. Nah, karena ada permohonan maaf berarti ini disebut dengan penutup. Nah, ini disebut dengan penutup. Nah, kalau agak hujan, jadi suaranya ada bunyi keras-keras seperti itu karena di sini masih hujan, jadi harap dimaklumi ya. Kemudian ada kata salam. Nah, wassalam berarti ini salam penutup. Nah, penutup, salam penutup. Sekarang pertanyaannya, suasana yang tergambar pada pidato di atas. Suasana yang tergambar pada pidato di atas. Suasana. Nah, kalau seperti ini, berarti kita carinya diisi. Jangan baca yang lain. Penutup nggak usah dibaca. Salam-salam nggak usah dibaca. Kalau itu dibaca, berarti menghabiskan waktu. Kita mengerjakan soal itu berpacu dengan waktu ya. Jadi langsung saja ke isi kalau pertanyaannya seperti itu. Dari isi yang paling awal. Nah, kita baca ini isi yang paling awal. Kita baca dulu di sini. Semangat dan keturunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Nah, semangat dan ketekunan. Kok keturunan ya? Aduh, maaf ya. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Nah, di sini ada kata semangat. Dia bersemangat, kemudian dia tekun, akhirnya membuahkan hasil. Kalau semangat kemudian tekun membuahkan hasil, kira-kira bagaimana perasaannya? Pasti perasaannya senang kan? Senang. Kemudian apa lagi? Gembira. Nah, ini perasaan-perasaan ini ya kan? Kira-kira apa lagi? Kalau udah berhasil, bahagia. Nah, ini bisa bahagia, bahagia. Apalagi kira-kira? Riang. Apalagi ya? Jadi cari hal-hal yang berhubungan dengan semangat dan membuahkan hasil itu bagaimana perasaannya? Tentu senang, gembira, bahagia, riang. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat di pilihan jawabannya ada nggak hal-hal yang berhubungan dengan ini perasaannya? Kita lihat di soal nomor 6. Nomor 7 tadi. Nah, di sini. Ternyata ada. Suasana yang tergambar pada pidato di atas adalah gembira, sedih, tenang, terharu. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, sangat jelas nomor 7 itu yang A. Nah, kemudian mungkin ada beberapa perbedaan untuk soal ini. Mungkin ada juga yang menjawab C. Nah, ya kan ada beberapa pembahasan mungkin menjawab C. Nah, kalau jawabannya C tenang, itu soalnya mungkin bisa dirubah narasinya. Misal begini. Suasana yang tergambar pada saat pidato tersebut dibacakan. Nah, itu baru dia jawabannya tenang. Ya. Kalau di sini pertanyaannya suasana yang tergambar pada pidato, berarti dia berhubungan dengan isi pidatonya yang berhubungan. Tapi kalau jawabannya nanti yang C, karena mungkin ini ada yang memilih jawabannya C tenang. Itu harusnya narasi soal diganti. Suasana yang tergambar pada saat teks pidato tersebut dibacakan ialah baru jawabannya C. Kenapa? Karena ini kan pidatonya kira-kira ada di sekolah. Atau ini berhubungan dengan Hari Pahlawan. Jadi suasana yang tergambar saat pidato ini dibacakan tentu suasananya tenang. Tidak mungkin gembira ribut-ribut. Orang ada berpidato kok ribut-ribut kan nggak mungkin. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada yang menjawab C, berarti narasi soalnya harus diganti. Kalau seperti ini soalnya, berarti ini berhubungan dengan teks pidatonya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya ya. Ke soal nomor 8. Nah, ini nomor 8. Poin penting yang terdapat pada teks paragraf pertama. Nah, ini ingat ada kata paragraf pertama. Ya sudah langsung saja ke paragraf pertama. Jadi itu kalau menjawab soal-soal bahasa Indonesia, jangan dibaca dulu naskahnya, tapi langsung ke soalnya. Ini permintaannya kan paragraf pertama. Kalau dibaca semuanya kan habis waktu. Nah, paragraf pertama itu setelah salam pembuka. Ini paragraf pertama namanya. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan
mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Nah, jadi di sini di paragraf pertama ini mengatakan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Tepatnya yaitu tanggal 21 April. Nah, ada sebuah momen yang harus kita syukuri untuk mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Kan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Nah, ini soalnya. Jadi mana poin penting? Yang A, tanggal 21 April merupakan hari bersejarah bagi Indonesia. Ya sudah, ini sangat betul. Sangat betul sekali. Karena tadi sudah dijawab di sana dijelaskan tanggal 21 April merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, kan sudah ada tadi. Kalau sosok Kartini tidak disebutkan di paragraf 1, tidak disebutkan sosok Kartini. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini juga tidak disebutkan tentang Ibu Kartini di paragraf 1. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita. Ini tidak ada di paragraf 1 ya. Yang ada adalah yang A. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal IPA nomor 9. Masa pubertas pada anak perempuan ditandai dengan adanya peristiwa. Nah, ingat, di sini ada istilah masa pubertas ya. Ada istilah masa pubertas pada anak perempuan. Kalau mimpi basah ini tidak mungkin karena mimpi basah ini anak laki-laki. Nah, kemudian yang B, menstruasi. Ya, benar. Jawabannya sudah pasti yang B, ya kan? Karena masa pubertas pada anak perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal nomor 10. Masa pubertas anak laki-laki. Nah, masih sama. Ini masa pubertas juga ya. Tapi untuk anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki yang mana? Ditandai dengan produksi sel apa? Sel telur. Sel telur nggak mungkin. Karena sel telur itu untuk anak perempuan ya kan? Susu, rambut, sperma. Nah, maka jawabannya yang betul adalah yang D. Ditandai dengan diproduksinya sel sperma. Lanjut, nomor 11. Masa pubertas anak perempuan ditandai dengan diproduksinya sel. Nah, ini harus dijawab tadi. Maka jawabannya adalah yang A. Sel telur. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, kita lanjut lagi soal nomor 12. Manusia mengalami pertumbuhan pesat setelah melewati masa A. Anak-anak, B. Balita, C. Pubertas, D. Usia lanjut. Nah, ini sangat jelas sekali jawabannya adalah yang C ya. Yaitu saat melewati masa pubertas. Lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 13. Nah, ini tentang IPS ya, muatan pelajaran IPS. Nomor 13. Wewenang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri ialah pengertian dari A. Tujuan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. B. Makna proklamasi kemerdekaan. C. Pengertian dari proklamasi kemerdekaan. D. Unsur dari proklamasi kemerdekaan. Nah, soal ini hampir-hampir mirip jawabannya. Tapi kita lihat sekarang intinya apa? Jadi wewenang bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola. Nah, ini sangat jelas pengertian dari makna proklamasi kemerdekaan ya. Maka jawabannya untuk soal nomor 13 adalah yang B. Nomor 14. Nomor 14, tujuan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali. Jadi, setiap hari Senin kita selalu mendengarkan pembacaan teks Undang-Undang Dasar saat upacara bendera. Di situ termuat tujuan negara. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia ini betul tujuan negara. Memajukan kesejahteraan umum juga betul tujuan negara, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya betul. Memicu keributan, ini salah. Nggak mungkin ada tujuan negara itu memicu keributan. Maka jawabannya adalah yang D.
Nomor 15. Berikut ini anggota negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu kecuali. Nah, kembali ada kata kecuali. ASEAN. Yang tergabung dalam ASEAN. Negara anggota. ASEAN itu apa? ASEAN kan perserikatan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kan seperti itu bahasa Indonesianya. Ya kan? Kalau ASEAN ini kepanjangan dari Association of South Asian Nations. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan, ASEAN itu adalah perserikatan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari A, B, C, D ini mana negara yang tidak ada di kawasan Asia Tenggara? Sangat jelas jawabannya adalah Mesir, ya kan? Mesir itu bukan negara Asia Tenggara. Nah, maka jawaban nomor 15 adalah yang B. Dan perlu diingat, yang berhubungan dengan ASEAN, jadi negara-negara yang ada di kawasan ASEAN hanya ada satu negara yang tidak masuk dalam ASEAN, yaitu apa? Nah, ini dia ya, yaitu Timor Leste. Nah, ini merupakan negara di kawasan ASEAN, Asia Tenggara, tapi dia bukan anggota ASEAN. Ini perlu diingat. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Nah, soal nomor 16, negara yang luasnya sangat kecil dibandingkan dengan negara lain ialah A. Malaysia, B. Vietnam, C. Singapura, D. Laos. Nah, sangat jelas sekali jawabannya yang mana? Sangat jelas jawabannya adalah Singapura, ya. Ini kalau dari Malaysia, Vietnam, Singapura, Laos, negara yang paling kecil itu adalah negara Singapura. Tapi Singapura merupakan negara paling maju di bidang industri. Nah, terutamanya di bidang industri. Walaupun dia kecil, tapi Singapura merupakan negara maju. Nah, lanjut lagi soal nomor 17. Nah, ini berhubungan dengan muatan SBDP. Dilihat dari sifatnya, reklame terdiri dari kecuali. Nah, ada kata kecuali nomor 17. Reklame. Yang mana reklame? Jadi dilihat dari sifatnya. Reklame peringatan ada. Permintaan ada. Penerangan ada. Reklame visual. Nah, ini yang tidak ada, ya. Ini bukan sifat dari reklame. Kalau reklame peringatan misalnya kan begini. Terutama di jalur yang rawan tanah longsor. Hati-hati, rawan tanah longsor. Nah, itu kan peringatan. Hati-hati, tikungan tajam, itu peringatan. Kalau ajakan misalnya, ayo jaga kebersihan lingkungan, itu adalah ajakan. Kalau penerangan, ini artinya memberikan sebuah informasi. Nah, maka yang tidak ada adalah reklame visual. Nomor 18. Contoh dari reklame media visual yaitu kecuali. Nah, ada kata kecuali. Jadi, reklame media visual itu apa? Visual itu kan berhubungan dengan gambar. Nah, tapi ada kata kecuali, berarti yang tidak berhubungan dengan gambar. Nah, mana yang tidak berhubungan dengan gambar? Baliho ada gambarnya, spanduk juga ada gambarnya, brosur juga ada gambarnya, buku. Nah, buku itu identik dengan tulisan aja biasanya. Maka jawabannya yang betul karena ada kata kecuali adalah buku, ya. Lanjut soal berikutnya, kita soal 19. Soal 19. Nah, lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh. Nah, ini tentang pencipta lagu-lagu. Ibu Kita Kartini, ini lagunya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Jadi, lagu Wage Rudolf Supratman yang paling sering dinyanyikan dan terkenal itu adalah lagu Indonesia Raya, ya. Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya itu adalah lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman. Wah, ini salah ini. Nah, Indonesia, ya. Nah, lagu Indonesia Raya merupakan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman.
Termasuk juga Ibu Kita Kartini, juga lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kita lanjut lagi. Soal nomor 20. Nah, ini soal terakhir. Soal nomor 20. Lagu Suwe Ora Jamu berasal dari daerah. Nah, ini berhubungan dengan lagu daerah. Jadi nanti silahkan anak-anak juga mempelajari lagu-lagu daerah dari daerah lain. Lagu Suwe Ora Jamu ini berasal dari daerah mana? Ayo silakan dijawab. Yang mungkin dari daerah asalnya silakan dijawab di kolom komentar ya. Nah, silakan dijawab. Kalau dari Bali sudah pasti tidak mungkin ya. Dari Bali sudah pasti tidak mungkin. Nah, maka kalau dari Bali itu yang terkenal misalnya lagu Cening Putri Ayu. Ini ada ya, Cening Putri Ayu. Ini dari Bali. Jadi kira-kira yang mana ya? Pilihannya tinggal A, B, C. Ayo dijawab di kolom komentar. Nah, baik anak-anak, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini yang berhubungan dengan soal-soal PTS kelas 6 semester 2. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan anak-anak yang akan mengikuti PTS semoga diberikan kesuksesan ya. Dan bisa membuahkan hasil yang baik. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.